Salam sejahtera dan selamat Paskah bagi semua umat Tuhan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah di hari yang kudus ini, sebagai gereja Tuhan, kita mengagungkan Kristus, Sang Kepala Gereja, yang menunjukkan ketaatannya secara sempurna pada Bapa Tuhan kita. Kristus yang sulung, yang mati di atas kayu salib, namun bangkit dari antara orang mati, menyelamatkan manusia berdosa. Dalam kasih karunia-Nya yang berlimpah dan dalam karya Roh Kudus, kita beroleh kesempatan beribadah kepadanya dan berespon kepadanya dalam ibadah ini. Mari kita terlebih dahulu menyimak beberapa pengumuman berikut ini. Pertama, firman Tuhan pada ibadah minggu depan akan diberitakan oleh hambanya Bapak Heinz Wokas. Beliau akan membuka seri eksposisi dari kitab 2 Samuel. Pengumuman kedua, mengundang jemaat Christ Chapel Manado untuk bersekutu dan bertumbuh bersama melalui prayer meeting yang secara rutin dilaksanakan setiap hari Rabu pada pukul 8 sampai 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pengumuman ketiga, jemaat sekalian dapat mengajak putra-putri untuk mengikuti ibadah Sunday School dan Nursery yang dilaksanakan secara daring setelah ibadah ini. Tautan dapat diakses melalui grup WhatsApp Christ Chapel Manado. Saya mengajak setiap jemaat untuk terlebih dahulu bersaat teduh di hadapan Tuhan sebelum kita memulai ibadah ini. Mari kita menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan melalui lagu pujian yang berjudul Sebab Dia Hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. God sent His Son. They called Him Jesus. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Karena Kristus hidup, hidup ini menjadi berarti. Hidup ini menjadi berarti karena Kristus hidup. Sebagai jemaat yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, mari kita saling menyambut, saling menyapa saudara seiman kita dalam Kristus yang saat ini berada di sekitar kita. Mari kita menyapa, menyambut saudara-saudara kita. Puji Tuhan.
Tuhan memanggil kita untuk beribadah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Panggilan ibadah berdasarkan firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 1-9. Kita baca bagian ini secara bertanggapan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakannya semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Sebagai respon terhadap panggilan beribadah, mari kita menyanyikan kidung yang berjudul Worthy is the Lamb. Sin and shame, in love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns, you reign victorious. Lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Bapa, Tuhan kami yang hidup.
yang telah memberikan kami hidup dan kehidupan melalui iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan yang telah mengaruniakan Roh Kudus sehingga kami dimampukan untuk hidup dalam perjuangan kudus yang berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Pimpinlah kami yang beribadah kepada Tuhan. Biarlah hati-Mu ya Tuhan disukakan melalui ibadah ini, dan pulihkanlah serta kokohkanlah gereja-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar umat-Nya berdoa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, namun lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan melalui pujian yang berjudul Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amanahlah hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cemerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Mari kita melanjutkan pujian kita kepadanya. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhan.
kasih-Nya genap. Haleluya, kemenangan-Nya tetap. Haleluya, surya selamat jadi terang. Haleluya, takkan lagi terbenam. Haleluya, kuasa kubur menyerah. Haleluya, dan neraka takluklah. Haleluya, Yesus jaya atas maut. Haleluya, dan terbukalah Firdaus. Haleluya. Kiranya hidup kita menjadi kesaksian akan kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga orang dapat memuji dan memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat sekalian, dipersilahkan untuk duduk. Tuhan memanggil kita kepada iman dan pertobatan. Pengakuan iman komunal terambil dari pengakuan iman Westminster, pasal 1, poin 3 dan 4. Mari kita membacanya bersama-sama. Poin 3. Kitab-kitab yang disebut apokrifa tidak diilhamkan Allah dan bukanlah bagian dari kanon Alkitab. Karenanya, kitab-kitab itu tidak memiliki otoritas di dalam gereja dan hanya boleh dihargai atau dipakai sebatas tulisan manusia. Poin 4. Alkitab berbicara dengan penuh otoritas, sehingga layak dipercaya dan ditaati. Otoritasnya tidak tergantung pada kesaksian manusia atau gereja, tetapi sepenuhnya pada Allah, Sang Penulis sejati, yang adalah kebenaran itu sendiri. Karenanya, Alkitab harus diterima sebagai kebenaran, karena itu adalah firman Allah. Jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kami mengaku ya Tuhan, penulis Alkitab yang sejati, bahwa kami tidak selalu meyakini Alkitab itu benar. Pikiran kami yang terbatas seringkali menghalangi kepercayaan kami atas fakta-fakta di dalamnya. Perasaan kami yang impulsif kerap mendorong kami untuk menolak otoritasnya. Dan dalam momen krisis, seringkali kami meragukan janji-janji-Mu yang terdapat di dalamnya. Ampuni kami atas pikiran dan perasaan yang tidak sejalan dengan kebenaran-Mu. Berbelas kasihanlah ya Tuhan Allah atas gereja-Mu. Demi Kristus Yesus kebenaran kami. Amin. Saat ini pun kita memperoleh kesempatan untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Dengarkanlah firman Tuhan. Mazmur 130 ayat 4 dan 5. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Biarlah firman-Mu ya Tuhan, terus mengarahkan dan menguatkan kami untuk dapat hidup berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Amin. Sekarang merupakan saatnya bagi kita
untuk menaikkan doa syafaat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing terkait pokok-pokok doa yang dinaikkan. Mari kita berdoa. Kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan, mereka yang hidupnya Tuhan pakai secara khusus untuk menggembalakan jemaat Tuhan dalam kebenaran dan kekudusan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga terus menguduskan mereka sebagai pelayan Tuhan. Dan kiranya mereka juga terus mengalami Tuhan yang hadir dalam pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah tangan-Mu ya Tuhan, yang kuat dan penuh kuasa, menguatkan dan melindungi mereka serta keluarga mereka. Kami berdoa secara khusus untuk setiap Christ Chapel. Kiranya setiap Christ Chapel menjadi tempat bagi orang-orang berdosa untuk mengalami pertobatan yang sejati dan bertumbuh, serta menghasilkan buah-buah pertobatan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap pemberitaan firman Tuhan dan pelayanan yang dilakukan melalui Christ Chapel. Dan biarlah kasih Kristus melingkupi setiap Christ Chapel dan menjadi pengikat persekutuan jemaat Tuhan. Kami juga berdoa meminta pertolongan Tuhan dalam pengurusan sinode gereja. Sekaligus kami mengucap syukur untuk tuntunan Tuhan dalam proses pengurusan yang sebelumnya dijalani. Begitu juga kami memohon pimpinan Tuhan ketika kami masuk dalam seri eksposisi kitab 2 Samuel di minggu depan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di Christ Chapel, mereka yang sedang menghadapi pergumulan dalam keluarga, kiranya dapat dipulihkan dalam kasih Kristus yang membawa damai sejahtera dan pengharapan. Mereka yang sedang sakit, kiranya diberikan kesembuhan jasmani dan lebih dari kesembuhan jasmani, yaitu persekutuan dengan Kristus dan jemaat Tuhan, serta pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sedang bimbang maupun goyah imannya, kiranya mendapat kepastian dan pencerahan dari Roh Kudus yang melegakan jiwanya. Mereka yang sedih, kiranya mendapat penghiburan melalui nyanyian, doa, dan pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa untuk kota Manado. Kiranya Tuhan memberikan keberanian dan kemampuan kepada umat-Mu di kota ini untuk dapat menggunakan potensi dan talenta yang Tuhan berikan demi kemajuan dan kesejahteraan kota ini. Lembutkanlah hati dan cerahkanlah pikiran orang-orang yang sulit untuk dipimpin di kota ini, agar mereka dapat dipimpin dan bersama-sama mengusahakan kesejahteraan bagi kota ini. Kami juga berdoa untuk proses vaksinasi di kota Manado. Kiranya boleh berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Kami bersyukur untuk kemajuan ini ya Tuhan. Namun kami sungguh sadar bahwa keselamatan, perlindungan, dan keamanan sejati hanyalah di dalam Kristus. Begitu juga kami berdoa untuk keamanan kota ini. Bila Tuhan berkenan, jauhkanlah kota ini dari tindak terorisme. Namun tolonglah kami untuk senantiasa berjaga-jaga dan bekerja sama di dalam hikmat Tuhan untuk mengantisipasi hal tersebut. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Kuatkanlah iman dan pengharapan kami, jemaat-Mu yang berdoa saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai pengantar bagi kita dalam memberikan persembahan. Terambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Mari kita memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu pujian yang berjudul Sungguh Besar Kau Allahku. Bakal jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar
Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Kami memberikannya dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan, untuk dipakai demi misi kerajaan Allah. Berkatilah dan kuduskanlah ya Tuhan. Demikian juga kiranya Tuhan memberkati umat-Mu ini, sesuai dengan kasih karunia Tuhan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mempersembahkan persembahan ini. Amin. Jemaat sekalian dipersilahkan untuk duduk kembali. Tuhan memperbarui kita dalam firman-Nya. Dengan penuh sukacita, mari kita menyambut pemberitaan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Reverend Yohanes Halim. Kepada hambanya dipersilahkan. Christos Aneste. Aletos Aneste. Saudara, itu adalah salam yang digunakan oleh orang-orang di Yunani saat ini setelah hari Paskah. Mereka mengucapkan Christos Aneste, Kristus telah bangkit, dan dijawab dengan kata-kata Aletos Aneste, sungguh Dia telah bangkit. Saudara, itu sebuah ungkapan yang indah yang sampai hari ini masih digunakan oleh orang-orang Kristen di Yunani, saudara. Demikian juga di negara-negara barat seperti Amerika, orang-orang Kristen juga mengucapkan demikian. Jesus risen, indeed He has risen. Saudara, Kristus bangkit, sungguh Dia telah bangkit. Seringkali ungkapan-ungkapan indah ini terus tertanam dan menjadi tradisi yang indah. Tetapi, apakah ungkapan-ungkapan ini memiliki makna? Banyak saudara dari ungkapan-ungkapan indah saat ini tidak lagi bermakna. Apa makna kebangkitan Kristus? Apa makna bahwa Kristus sungguh telah bangkit? Pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian penting dari makna kebangkitan Kristus, yaitu peace. Peace atau damai adalah sebuah kata yang sangat dirindukan oleh umat Yahudi ribuan tahun lamanya. Dan peace yang dirindukan ini dinyatakan, digenapi oleh kebangkitan Kristus. Saudara, mengapa peace menjadi hal yang penting? Saudara, Alkitab sejak awal sudah menyatakan bahwa Allah sendiri mendeklarasikan perang di dalam Kejadian 3. Perang ini dideklarasikan oleh Sang Pencipta terhadap ciptaannya yang melawan Dia. Tetapi sejak awal ketika perang ini dideklarasikan, Allah juga menyatakan, menetapkan bahwa pemenangnya adalah Allah sendiri.
Jadi Allah yang menyatakan perang, Allah yang akan menyatakan bahwa perang selesai. Dan ketika perang selesai, maka damai terjadi. Saudara, karena Allah yang mendeklarasikan perang ini. Dan tidak mungkin ada orang yang bisa menang lawan dia. Maka kapan Allah mendeklarasikan damai, itu adalah otoritas daripada Allah sendiri. Saudara, mari kita membaca Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, demikianlah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah firman Tuhan yang kudus bagi kita, saudara dan saya, umat Allah yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa kami boleh menyembah Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta kami, yang datang ke dalam dunia ini untuk menjadi manusia sama seperti kami, tapi menanggung dosa kami, mati ganti kami. Dan kami bersuka cita ketika Tuhan boleh kembali bangkit mengalahkan maut. Inilah satu-satunya sumber kekuatan kami untuk terus mengasihi Engkau dan sesama kami. Oleh karena Tuhan telah bangkit. Satu-satunya pengharapan iman kami adalah karena Engkau telah mengalahkan maut. Dan pagi ini Tuhan, kami ingin merindukan firman Tuhan. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menolong kami. Roh-Mu yang suci menolong hati dan pikiran kami memahami yang tertulis. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Saudara, dalam narasi ini penting saudara perhatikan bahwa ini terjadi pada minggu malam ketika Yesus bangkit. Yesus bangkit pada pagi hari, dan setelah itu Yesus bertemu dengan perempuan-perempuan, dan Yesus bertemu dengan Simon Petrus. Lalu juga Yesus bertemu dengan dua orang yang berjalan ke Emmaus, dan setelah itu malam hari, maka tepat dikatakan pada malam hari itu, berkumpullah para murid, yaitu di sebuah tempat yang dipercaya itu tempat di mana Yesus melakukan perjamuan terakhir. Dan murid-murid di sini tidaklah harus 10 murid, tetapi 10 murid plus perempuan-perempuan dan murid-murid lainnya. Saudara, di tengah-tengah malam itu mereka berkumpul di ruangan itu, dan dengan sengaja Lukas mencatat bahwa pintu-pintu terkunci. Saudara, ini mau menunjukkan mereka mencari keamanan, mereka tidak merasa safe ada di dalam ruangan yang tidak terkunci. Paling tidak kalau pintu terkunci, orang tidak bisa langsung masuk, harus mengetuk dan mereka bisa bersiap-siap, saudara. Nah, di ruang terkunci ini kenapa? Karena mereka takut oleh orang-orang Yahudi. Jadi jelas Lukas mengatakan mereka mengunci pintu dalam ayat 19 karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Tetapi kata yang dipakai dalam Yunani adalah lebih tepat diterjemahkan sebagai pemimpin-pemimpin Yahudi. Saudara ingat bahwa pemimpin-pemimpin Yahudi yang memaksa Pilatus untuk menyalibkan Yesus, dia juga yang menghina Yesus di atas kayu salib, dan orang ini mencari orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Murid-murid ketakutan dan mereka ada di dalam ruangan itu. Tetapi saudara, bukan cuma ketakutan kepada orang Yahudi, tetapi juga mungkin ketakutan bahwa mereka pernah mengkhianati Yesus. Mereka pernah meninggalkan Yesus ketika sahabat yang sejati ini
sedang mengalami penderitaan. Dan itu bercampur baur dalam hati mereka, saudara. Satu sisi Tuhan mereka mati, satu sisi mereka ketakutan dengan orang-orang Yahudi. Saudara, kalau saudara pernah bersalah kepada seseorang, ya, kalau orang itu mati sudah selesai. Tapi kalau orang itu bangkit lagi dan mencari saudara, itu kan mengerikan, bukan? Mungkin dia akan menagih hutang saudara. Mengapa engkau berbuat jahat kepadaku? Maka ketika malam itu mereka berkumpul, maka dikatakan tiba-tiba Yesus berada di tengah-tengah mereka, berdiri dan berkata. Saudara, ini mengerikan, saudara. Mengerikan karena apa? Pintu yang tertutup dan tiba-tiba Yesus bisa ada di tengah-tengah mereka. Menarik apa yang Yesus katakan. Maka Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Peace be with you. Saudara, ini sebetulnya adalah sebuah kata umum bagi orang Yahudi, yaitu Shalom Aleichem. Shalom bagimu. Damai sejahtera bagiku. Itu sebuah doa bagi mereka. Tapi malam itu, maka kata-kata ini lebih daripada sekedar salam. Karena saudara tahu apa yang mereka perbuat kepada Kristus. Dan apa yang membuat mereka takut malam itu. Tetapi yang kalimat pertama yang keluar dari mulut Yesus adalah peace. Kalau saudara berbuat salah kepada orang lain, ada rasa takut, bukan? Maka kata yang pertama itu akan menenangkan saudara. Sudahlah, aku tidak ingat lagi. Tapi sama dengan Yesus, dia berkata peace, bukan menyalahkan mereka. Peace bukan mencari siapa yang salah. Peace bukan mengatakan kenapa engkau meninggalkan aku. Mungkin Tuhan seharusnya berkata, shame on you, kau memalukan. Ikut aku 3,5 tahun, tapi pada akhirnya semua murid meninggalkan aku. Tapi Yesus berkata, peace be with you. Damai. Karena Yesus sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Saudara, kata peace be with you ini mengingatkan para murid apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 27. Yesus berkata, peace ku tinggalkan bagimu. My peace ku berikan padamu. Saudara, mereka juga mengingat apa yang Tuhan katakan dalam Yohanes 16 ayat 33. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh peace in me. Saudara, menarik. Peace in me. Yesus menjanjikan damai sejahtera. Yesus berkata memberikan damai dan itu adalah damai sejahtera dari dirinya. My peace and peace in me. Seringkali orang lupa. Kita seringkali menginginkan damai but not in Christ. Kita ingin menginginkan damai, apa yang bisa kita capai dengan diri kita sendiri. Tetapi peace yang Yesus janjikan adalah peace in me. Ini adalah kata yang penting, saudara. Saudara tidak akan mendapatkan peace outside Jesus. Hanya di dalam Yesus. Saudara, dikatakan juga oleh Yesus, in the world you will have tribulation. Di dalam dunia ini kau akan menghadapi penderitaan. Tetapi di dalam aku, 2 kata di dalam. Di dalam dunia engkau akan mengalami penderitaan. Tetapi di dalam aku engkau akan memiliki damai sejahtera. Dan jangan khawatir. Aku telah mengalahkan dunia. Itu Yesus katakan dalam Yohanes 16 ayat 33. Jadi sekalipun kita hidup di dalam dunia yang mengerikan. Tetapi Yesus menjanjikan bahwa dia telah mengalahkan dunia ini, saudara. Saudara, kita hidup di dalam dunia yang mengerikan. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan tebar-tebar ketakutan. Saudara boleh berpikirkan di mana di dunia ini saudara bisa hidup dengan damai sejahtera. Banyak orang Indonesia memikirkan untuk hidup di Amerika. Tapi kalau saudara mengikuti berita-berita di Amerika, bukan hanya sekedar kekerasan fisik yang dialami oleh orang-orang Asia di sana, oleh karena rasisme, tetapi juga ideologi-ideologi, saudara. Kalau kita hidup di Amerika, belum tentu kita mendapatkan American Dream yang dijanjikan oleh orang-orang sebelum kita. Mereka mengalami rasisme, mereka juga mengalami
ideologi, saudara tidak bebas di negara yang paling bebas yang mengkampanyekan kebebasan beragama, tapi sebagai orang Kristen kita tidak bebas ketika saudara tidak menerima apa yang negara mau dalam berbagai hal. LGBT, homoseksual dan yang lainnya, saudara. Aborsi, dan itu menjadi hal-hal yang umum. Saudara, Yesus berkata, peace be with you kepada para murid. Yesus tidak menghukum mereka, tetapi Yesus mengatakan, aku memberikan damai kepadamu. Saudara, damai atau peace adalah tema daripada misi Kristus Yesus. Ketika Yesus lahir dalam dunia ini, para malaikat di sorga menyanyikan, damai sejahtera di bumi, peace on earth. Maka Yesus datang, dia membawa damai. Saudara, dalam Yesaya 9 ayat 6, Yesus adalah the Prince of Peace, Raja Damai. Saudara, di dalam khotbah-khotbah Yesus, maka peace dan rest of soul, damai dan tenangnya jiwa ini menjadi tema sentral dari setiap khotbah Yesus. Dan peace yang Yesus tinggalkan, peace yang menjadi warisan bagi Yesus, bagi kita semua, bagi murid-murid ketika Yesus akan naik ke surga. Bukan kekayaan. Yesus tidak meninggalkan kekayaan, jabatan kepada para murid, jabatan kuasa manusia, tapi Yesus memberikan peace bagi mereka. Kenapa? Karena perang yang dinyatakan Allah ribuan tahun sebelumnya dalam Kejadian 3, maka hari itu dideklarasikan perang telah dinyatakan damai. Sekarang hubungan kita dengan Allah menjadi benar. Saudara, bagaimana Yesus bisa menyatakan damai dalam peperangan ini? Saudara, ada sebuah kisah yang menarik dari misionaris Don Richardson, misionaris untuk suku Sawi di Irian Jaya. Saudara, dalam bukunya Peace Child, Anak Perdamaian, dia menceritakan bahwa suku Sawi di tahun 70-an adalah suku yang sangat sulit untuk diberitakan Injil. Dan dia mengamati bahwa suku ini selalu berperang satu sama lain dengan suku yang lain. Dan kalau mereka berperang, tujuannya cuma satu. Habiskan mereka. Bunuh sampai ke anak cucu. Tapi mereka memiliki suatu keunikan. Saudara. Ketika mereka berdamai dengan satu suku yang lain, maka damai atau perdamaian itu baru terjadi kalau satu suku itu, kepala suku itu memberikan anak laki-lakinya untuk dipelihara oleh suku yang lain. Itulah yang disebut sebagai anak perdamaian. Peace child. Nah, selama anak itu ada di suku yang lain, demikian juga suku yang lain akan mengirimkan anak laki-lakinya, maka selama mereka memelihara anak laki-laki dari suku yang lain, maka terciptalah perdamaian. Saudara, mereka tidak berani membunuh anak itu. Karena kalau membunuh anak itu artinya bukan cuma perang akan terjadi, tapi mereka memegang nilai bahwa jika anak perdamaian itu dibunuh, itu adalah kejahatan yang paling menjijikan di muka bumi ini. Sehingga mereka tidak pernah membunuh anak itu, saudara. Ketika Don Richardson memahami konsep ini, dia menjelaskan kepada suku Sawi, Yesus adalah anak pendamaian Allah. Dia mengirim anaknya kepada kita, musuhnya, agar kita menerimanya dan perdamaian dibentuk. Tetapi manusia yang menerima anak pendamaian ini justru lebih menjijikan dari suku Sawi. Dia membunuh anak pendamaian ini. Membuat Allah semakin murka. Saudara, ketika akhirnya Yesus dikorbankan, justru Allah juga membuat perdamaian dengan memberikan anaknya kepada kita yang percaya kepadanya, kepada umat pilihannya. Saudara, Jesus is the peace child for you. Yang akan mengampuni engkau. Yang membuat perdamaian itu akan terus terjadi. Selama kita ada di dalam anak perdamaian ini, maka murka Allah tidak akan nyata kepada kita. Tetapi ketika kita tidak lagi bersama dengan anak perdamaian ini,
maka murka Allah akan nyata. Saudara, begitu selanjutnya Yesus berkata kepada mereka, sudah berkata demikian, yang menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, dan murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Mereka berkata, mereka melihat Tuhan ketika mereka melihat tangan dan tubuh lambungnya yang luka. Saudara, apa yang Yesus lakukan? Yesus ingin mengatakan bahwa ini aku yang disalibkan oleh orang-orang Yahudi. Tanganku masih berbekas dengan luka, lambungku masih berbekas dengan luka. Maka Yesus ingin mengatakan bahwa ini bukan roh tidak berdaging. Bahkan di bagian yang lain, nanti setelah peristiwa ini dalam kitab Lukas, mereka memberikan Yesus makan daging ikan goreng. Saudara. Mereka makan ikan goreng untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia sejati yang telah bangkit dari kematian. Sekali lagi, Yohanes dan Lukas juga menyatakan bahwa Yesus yang bangkit, the resurrected Jesus is human, bukan cuma roh, saudara. Seperti yang dinyatakan oleh ajaran-ajaran yang sesat. Dan ketika mereka melihat Tuhan mereka bangkit, ini menjadi sebuah kesukacitaan di dalam hidup mereka, dan mereka memanggil Dia Tuhan. Saudara, kata sukacita ini memiliki suatu bentuk yang unik, saudara. Kata sukacita berasal dari kata kairo dalam bahasa Yunani, tetapi seluruh kata berikutnya yang diturunkan dari kata ini memiliki makna yang berkaitan satu sama lain. Saudara, kairo artinya bersukacita, tapi dari akar kata yang sama timbul anugerah, saudara. Dari kata yang sama timbul sukacita, kata yang sama timbul pengampunan, dari kata yang sama timbul pengucapan syukur, dari kata yang sama timbul bagaimana Tuhan menganugerahkan kepada kita. Sehingga kata ini menjadi theme yang utama ketika kita bertemu dengan manusia Yesus yang telah mati dan bangkit. Saudara. Ini menjadi hal yang penting. Karena dengan mati dia menggantikan kita. Dengan bangkit dia telah mengalahkan maut. Saudara, joy atau sukacita menjadi mode atau mood on Easter, saudara. Ketika mereka melihat Tuhan. Dan Yesus berkata kedua kalinya, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, yang pertama adalah hal yang umum bagi orang Yahudi itu bertemu. Tapi tidak dua kali, saudara. Pertama, shalom aleichem. Ketika kita sudah bertemu dan berbicara, dan tidak umum untuk mengatakan shalom aleichem yang kedua kali. Tetapi dalam hal ini, Yesus mengatakan, peace be with you untuk yang kedua kali. Maka Agustinus mengatakan ini sebuah konfirmasi bahwa ini bukan salam. Ini bukan salam umum yang tidak punya makna. Banyak hari ini orang menyalami kita tanpa makna. Tapi ini yang Yesus maksudkan adalah a confirmations bahwa peace yang Yesus janjikan akan diberikan kepada para muridnya. Maka malam itu Tuhan berikan kepada mereka. Supaya apa? Supaya ada sukacita di tengah-tengah mereka. Saudara, sukacita sejati mungkin sangat sulit kita alami. Karena buat kita sukacita adalah ketika kita memiliki semua yang kita inginkan. Tetapi Alkitab menyatakan sukacita sejati justru terjadi, kita alami ketika kita menerima yang kita perlukan. Yang kita perlukan itu hati kita yang hancur, hati kita yang terluka. Kita memerlukan sukacita yang berasal dari Raja Damai. Setelah lalu Alkitab mengatakan, Yesus berkata demikian. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Maka Yesus ketika memberikan damai sejahtera bagi kita, bukan hanya supaya hidup kita memiliki damai sejahtera itu sendiri, menikmati damai sejahtera itu sendiri, tetapi supaya kita juga ikut kepada misi daripada Tuhan. Dikatakan bahwa seperti Bapa mengutus aku pun mengutus kamu. Saudara, ini adalah suatu prinsip dalam firman Tuhan. Ketika Daud bertobat, dia rindu untuk menceritakan pengampunan yang dia terima kepada orang lain yang bersalah. Maka ketika di dalam ini Yohanes menyatakan bahwa peace be with you, maka Yesus berkata sekarang, I'm sending you. Saudara,
misi kita sebagai orang Kristen itu didasari atau berakar kepada misi Allah Tritunggal yang mengutus Yesus ke dalam dunia ini. Misinya telah sempurna, misinya telah selesai. Maka di dalam bahasa Yunani, seperti Bapa mengutus aku, kata mengutus aku itu menggunakan tenses perfect tense. Tetapi perfect tense di dalam Yunani dengan perfect tense di dalam bahasa Inggris itu sedikit berbeda. Dalam bahasa Indonesia bahkan tidak ada, saudara. Mungkin lebih tepat dikatakan seperti Bapa telah mengutus aku. Nah, perfect tense di dalam bahasa Inggris artinya sudah selesai. Maka sudah selesai, sudah completed, setelah itu tidak ada lagi urusan. Seperti saya sudah pergi, saya sudah menyelesaikan, saya sudah makan, maka sudah selesai, saudara. Tetapi di dalam bahasa Yunani, perfect tense itu memiliki makna ganda. Sudah selesai, tetapi masih terus berlanjut, saudara. Maka ini menarik, masih terus berlanjut atau masih ada sesuatu implikasi dari apa yang telah terjadi. Kalau saudara, mungkin contohnya seperti ini. Kalau saudara makan, sudah selesai, implikasinya kenyang, tapi hanya beberapa jam. Tetapi di dalam perfect tense bahasa Yunani, apa yang sudah kita kerjakan dengan sempurna itu akan terus berlanjut sampai hari ini, saudara. Maka dikatakan di dalam bahasa Yunani, seperti Bapa telah mengutus aku dan telah sempurna, tetapi misi ini terus berjalan. Misi Kristus telah sempurna dengan kematian dan kebangkitannya. Tetapi misi itu sendiri akan terus berjalan. Misi untuk membawa damai ke dunia ini tidak berhenti dengan kebangkitan Kristus. Ini yang menarik, saudara. Ketika Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia untuk menjalankan misi perdamaian ini, misi ini sempurna, misi ini selesai. Tetapi implikasi, bahkan misi itu sendiri masih terus berjalan sampai hari ini. Bagaimana ini berjalan? Bagaimana misi yang Yesus kerjakan ini bisa terus berjalan sedangkan Yesus sudah kembali ke surga? Melalui saudara dan saya. Melalui para murid-murid pada waktu itu. Lalu para murid-murid kepada para murid-murid berikutnya lagi. Yang terus memberitakan damai sejahtera kepada dunia ini. Saudara, jika kita adalah penerima damai, maka Tuhan memberikan tugas kepada setiap orang yang menerima damai untuk meneruskan misi, mendeklarasikan damai. Tuhan sudah menang. Tuhan sudah menyelesaikan peperangan ini. Tuhan sudah menyatakan damai. Bukan bendera putih, saudara, tapi menyatakan damai dengan kemenangan, saudara. Maka yang berikutnya, saudara, Yesus berkata, demikian, ayat 22, yang mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara, kita tahu bahwa Alkitab mencatat Roh Kudus turun masih 40 hari lagi, saudara, sejak hari Paskah ini. Tetapi bagaimana, apa artinya ketika Yesus berkata, terimalah Roh Kudus? Terimalah Roh Kudus. Saudara, para scholar tidak mengartikan ini sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta adalah hari yang ke-50 ya. Jadi ini bukan hari turunnya Roh Kudus, saudara. Ini bukan Roh Kudus dicurahkan, tetapi ini sebuah simbolik bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Saudara, ketika Yesus berkata terimalah Roh Kudus, itu memberikan lambang bahwa perjalanan misi ini akan disertai oleh Roh Kudus. Saudara lihat bahwa kata-kata ini adalah seperti Bapa mengutus aku mengutus engkau, dan terimalah Roh Kudus. Maka konteksnya di sini adalah bagaimana mereka akan mengerjakan misi ini bersama-sama dengan Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus adalah Roh Allah yang menjadi napasnya Allah. Maka ini juga merupakan simbolik ketika di dalam Kejadian Tuhan memberikan napasnya untuk membuat manusia pertama itu hidup. Maka di dalam kisah ini kita melihat bagaimana Yesus menghembuskan Roh Kudus untuk memulai misi ini. Misi Allah yang akan dikerjakan oleh umat Allah itu dimulai dari Roh Kudus yang menghembuskan napas, dihembuskan bagi kita. Saudara, ini adalah sebuah simbolik action sambil menantikan kedatangnya Roh Kudus pada hari ke-50 nanti, saudara. Bukan yang 40 ya, hari ke-50. 40 hari kenaikan.
hari ke-50. Maka ada prinsip already but not yet. Roh Kudus diberikan tetapi dipenuhi pada hari Pentakosta. Maka Yesus sendiri mengutus Roh Kudus bagi kita. Saudara, apa yang Yesus berikan kepada kita yaitu otoritas untuk terlibat dalam pengampunan dosa. Maka dalam ayat 23 dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau engkau menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Wow, ini sungguh luar biasa. Kita diberi kuasa sedemikian rupa. Tetapi hati-hati saudara. Banyak orang Kristen mengartikan ini bahwa kita diberi kuasa dari Tuhan untuk mengampuni dosa manusia. Bukankah Alkitab mengatakan dosa hanya dapat diampuni oleh Tuhan? Tidak ada dalam sepanjang Alkitab para murid dan para rasul menjadi pemberi pengampunan dosa yang absolut. Tetapi yang mereka lakukan adalah menjadi deklarator. Mereka mendeklarasikan bahwa dosamu diampuni ketika engkau bertobat. Maka yang dideklarasikan oleh para rasul dan para selanjutnya adalah bertobatlah dan percayalah kepada Injil Kristus Yesus. Maka dosamu diampuni. Saudara, kata-kata ayat 23 ini, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada, adalah suatu otoritas, the power to declare. Mendeklarkan apa yang Yesus katakan, apa yang menjadi misi Yesus. Jadi Yesus mengatakan, aku mengutus engkau akan disertai Roh Kudus. Dengan demikian engkau memiliki kuasa untuk mendeklarasikan pengampunan dosa. Saudara, ayat ini paralel dengan Matius ayat 6 pasal 16 ayat 19b dan Matius 18 ayat 18 yang menyatakan bahwa ke tangan para murid, ke tangan gereja itu diberikan kuasa untuk membuka pintu surga. Saudara, apakah itu artinya Petrus dan kawan-kawan itu benar-benar memegang kunci seperti yang dipercaya oleh agama aliran Kristen tertentu? Tentu tidak. Di mana pintu surga? Kita tidak tahu, saudara. Itu sebuah ilustrasi. Jika Petrus dan kawan-kawannya menggunakan otoritas, power to declare about the forgiveness of sin, maka mereka telah membukakan pintu bagi orang banyak untuk datang ke surga. Tapi jika mereka tidak mengerjakan tugas mereka sebagai penjala manusia, memberitakan Injil, mendeklarasikan pengampunan dosa, mendeklarasikan perang, maka mereka telah mengunci pintu surga, maka orang tidak bisa datang ke dalam surga, bertemu dengan Kristus. Saudara, di dalam Matius 9 ayat 8 dikatakan bahwa kuasa pengampunan dosa itu diberikan kepada banyak orang, tetapi bukan kuasa untuk mengampuni secara absolut, yaitu kuasa untuk menyatakan jika kita bertobat, maka Tuhan mengampuni dosa kita. Saudara, ini semua gaya bahasa adalah gaya bahasa penata layanan. Penata layanan yang Tuhan berikan kepada para murid dan juga kepada kita semua orang Kristen yang percaya bahwa di tangan kita, mulut kita itu bisa dipakai untuk membuka pintu surga. Bisa dipakai untuk mendeklarasikan pengampunan sehingga orang yang berdosa itu bisa mendapatkan pengampunan. Saudara, dalam Heidelberg Katekismus pertanyaan nomor 83, 84, 85 dinyatakan bahwa melalui pemberitaan Injil maka pengampunan diberikan. Karena ketika Injil diberitakan, orang berdosa diperhadapkan dengan Kristus yang mati di atas kayu salib dan bangkit dan mengampuni dosa setiap orang yang percaya. Kalau saudara tidak pernah memberitakan Injil, maka orang berdosa yang tidak pernah mendengar Injil itu, dia tidak pernah akan mendengar pengampunan. Dan kalau sampai dia mati sebelum dia bertobat, maka pengampunan tidak pernah diberikan kepadanya. Saudara, gereja diberikan kuasa. Kita sebagai orang Kristen diberikan otoritas untuk mendeklarasikan pengampunan ini. Tidak ada pengampunan yang bisa kita berikan. Karena kita bukanlah manusia khusus seperti itu, tetapi kita diberikan kemampuan untuk menjalankan deklarasi ini.
mengatakan ada orang-orang tertentu diberikan kuasa untuk mengampuni dosa, sehingga manusia-manusia itu datang kepada orang itu sama saja dengan merampok hak prerogatif daripada Kristus. Karena hanya Kristus yang bisa mengampuni dosa. Tugas kita hanya mendeklarasikan Kristus telah mati, Kristus telah bangkit untuk mengampuni dosa kita. Saudara, apa yang menjadi tema kita pagi ini? Peace be with you. Mengapa peace be with you itu menjadi penting? Mengapa damai sejahtera itu menjadi penting? Oleh karena perang yang dideklarasikan Allah di Kejadian 3. Pada waktu perang itu terjadi, maka hubungan manusia dengan Tuhan menjadi rusak. Maka kita tidak lagi memiliki suatu relasi yang baik dengan Tuhan. Bahkan mungkin orang bertanya, untuk apa memiliki relasi yang baik dengan Tuhan? Saudara, tanpa relasi yang baik dengan Tuhan, saudara tidak akan pernah bisa memiliki kehidupan bersama dengan Tuhan. Itu artinya saudara tidak memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Saudara, yang kedua, maka perang ini juga terjadi antara manusia dengan manusia yang saling bunuh-membunuh. Sehingga hari ini manusia membenci satu sama lain. Tetapi damai yang Tuhan tawarkan ini, yang Tuhan berikan kepada kita ini juga membuat hati kita bisa berdamai dengan manusia. Memiliki kemungkinan dan kapasitas untuk berdamai dengan orang lain. Dan yang ketiga, saudara, persoalan perang ini juga antara manusia dengan dirinya. Ini yang saat ini paling besar. Merasa dirinya sendiri tidak bisa menerima dirinya sendiri, saudara. Seringkali kita bergumul dengan diri kita sendiri. Maka damai yang Tuhan berikan, ini juga boleh membuat kita berdamai dengan diri kita. Justru kita bisa mengampuni diri kita sendiri. Seringkali, saudara, masalah yang saya temui adalah manusia-manusia atau teman-teman ini tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Sehingga itu menghambat untuk dia menghidupi kehidupan yang baik bersama dengan Tuhan. Damai yang Yesus berikan ini juga membuat kita bisa mampu untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Dan yang terakhir, saudara, perang ini juga terjadi antara manusia dengan alam semesta. Di mana kita mungkin seringkali tidak bisa hidup berdamai dengan alam. Maka ketika damai ini diberikan, kita diberikan kemampuan untuk berdamai dengan semua pihak, dengan Allah, dengan manusia, dengan diri kita, dan juga dengan alam semesta, sambil menantikan suatu hari nanti kita sungguh-sungguh hidup di dalam perdamaian dengan satu sama lain. Ada prinsip already but not yet, saudara. Saudara, ada seorang tentara Jepang yang bernama Teruo Nakamura yang berperang di hutan-hutan Indonesia pada waktu itu. Dan dia terakhir berperang di pedalaman Morotai, Maluku Utara. Dia terus berperang bagi kerajaan Jepang. Ketika Jepang kalah pada tahun 1945, dia berada di tengah hutan. Dan saudara tahu hari itu komunikasi tidak seperti sekarang. Sehingga dia tidak tahu bahwa perang telah usai. Selama 30 tahun berikutnya, dia hidup sebagai tentara gerilya di hutan, makan dari apa yang ada di hutan, dan hidup sebagai tentara Jepang yang terus berperang dengan sekutu. Dia tidak pernah tahu negaranya sudah kalah. Tahun 73-74 dia ditemui oleh penduduk setempat dan dibawa ke polisi untuk dibereskan. Dia baru sadar perang telah usai. Dan baru sadar Jepang telah kalah. Saudara, kasihan orang ini. Kalau dia tahu perang telah selesai tahun 45, maka 30 tahun hidupnya itu akan dipakai untuk membangun sesuatu. Banyak kita tahu negara Jepang berhasil membangun negaranya dari kekalahan dengan begitu cepat. Di awal 70-an Jepang sudah menjadi salah satu raksasa industri dan ekonomi, saudara. Tapi 30 tahun dia sia-siakan hanya hidup di dalam hutan. Saudara, Allah telah menyatakan damai. Allah telah mengatakan perang telah usai. Tapi kalau saudara tidak tahu, saudara terus hidup di dalam dosamu, saudara hidup di dalam ketakutan, saudara terus hidup berperang dengan dirimu sendiri, maka saudara seperti Teruo Nakamura yang hidup di dalam ketidaktahuan. Karena tidak tahu bahwa damai telah diberikan. Hari ini kita diingatkan, kebangkitan Yesus menyatakan perang
telah usai. Perang antara manusia dengan Tuhan, manusia umat Tuhan sudah selesai. Saudara sekarang memiliki damai dengan Tuhan. It is finished, kata Yesus di atas kayu salib. Dia sudah menyelesaikan ini semua dan dia memberikan shalom. Shalom be with you. Peace be with you. Dan yang kedua, saudara, bahwa ketika damai diberikan kepada kita, Yesus nitip sesuatu. Dia nitip kepada kita, share the peace. Share this peace to others. Tolong kasih tahu kepada semua orang. The war is done. Tuhan sudah menyatakan menang atas segala dosa. Tuhan adalah pemenangnya. Katakan kepada mereka. Itu adalah titipan Yesus yang terbesar. Menjadi amanat agung bagi Kristus, amanat agung Kristus bagi kita. Untuk menyampaikan kepada dunia ini. Peace be with you. Karena kebangkitan Kristus. Christos Aneste. Aletos Aneste. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu selesai berbicara, materaikan setiap kebenaran. Sehingga boleh menjadi kekuatan bagi kami. Untuk menyadari bahwa Tuhan sudah menyatakan diri sebagai pemenang dari perperangan ini. Sehingga ketika kami ada di dalam Kristus, peace will be with us. Damai di dalam Kristus menjadi milik kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang masih terus berperang dan bergumul dengan dosa-dosanya. Kiranya Roh Kudus boleh menjamah mereka dan menolong mereka untuk menang atas dosa-dosa mereka dan percaya kepada Kristus. Sehingga mereka boleh memiliki damai. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap orang yang masih belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Kiranya Roh Kudus mengintervensi mereka dan mengingatkan mereka bahwa Kristus telah memberikan damai sejahtera ini. Untuk mereka berdamai dengan diri mereka. Sehingga mereka bisa memfokuskan hati dan pikiran mereka kepada Tuhan. Dan bagi mereka yang sedang tidak damai dengan orang-orang di sekitarnya, Tuhan juga boleh menolong mereka. Sehingga mereka boleh memiliki rekonsiliasi yang menjadi cerminan murid-murid Kristus. Yaitu saling mengasihi. Terima kasih Tuhan untuk segala kebenaran. Terima kasih Roh Kudus untuk setiap penguatan. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih yang Engkau nyatakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Syukur kepada Tuhan, karena kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat sekalian kita menaikkan pujian penutup. Pujian yang berjudul When My Life Work is Ended. When my life work is ended and I cross the swelling tide, when the bright and glorious morning I shall see, I shall know my Redeemer when I reach the other side, and His smile will be the first to welcome me. I shall know Him, I shall know Him, and redeemed by His side I shall stand. I shall know Him, I shall know Him, by the prints of the nails in His hand. Oh, the soul-thrilling rapture when I view His blessed face, and the luster of His kindly beaming eyes. How my full heart will praise Him for the mercy, love, and grace that prepared for me a mansion in the sky. I shall know Him, I shall know Him, and redeemed by His side I shall stand. I shall know Him, I shall know Him, by the prints of the nails in His hand. Oh, the dear ones in glory, how they beckon me to come, and our parting at the river I recall. To the sweet bells of Eden they will sing my welcome home, but I long to see my Savior first of all.
I shall know him, I shall know him, and redeemed by his heart I shall stand. I shall know him, I shall know him, by the prints of the nails in his hands. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Saudara-saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan shalom, peace bagimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, semangat kebangkitan Kristus senantiasa beserta kita. Tuhan Yesus memberkati.